Dari hasil pengamatan kami ketika bakti sosial di beberapa SD di Kota Bukit Tinggi, hampir 80% dari anak-anak ini mempunyai gigi berlubang, terutama pada anak-anak usia 6 sampai 12 tahun, antara kelas 1 sampai kelas 6 SD. RSAM TV Kesehatan Sumatera Barat. Pertama-tama perkenalkan, saya adalah Dr. Gigi Diana Zahir dari Poligigi RSAM. Untuk kali ini kami akan menceritakan tentang pencegahan kerusakan gigi sejak dini, terutama pada anak-anak. Ini kita awali dengan anak-anak. Dari hasil pengamatan kami ketika bakti sosial di beberapa SD di Kota Bukit Tinggi, hampir 80% dari anak-anak ini mempunyai gigi berlubang, terutama pada anak-anak usia 6 sampai 12 tahun, antara kelas 1 sampai kelas 6 SD. Karena pada gigi mereka ini sekarang terdapat gigi bercampur. Maksudnya dalam mulut anak-anak usia 6 sampai 12 tahun terdapat ada gigi susu dan gigi permanen. Gigi susunya sudah akan tanggal dan gigi permanennya baru mulai tumbuh. Jadi banyak gigi-gigi susu yang sudah mulai berlubang. Hal ini mungkin karena disebabkan orang tua umumnya menganggap bahwa gigi susu itu toh akan diganti dengan gigi permanen. Jadi agak terabaikan perawatannya. Nah, itu yang pertama-tama yang jadi pengamatan kami. Lalu juga sebenarnya ada pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana mengatasi rasa takut ke dokter gigi. Sebenarnya kadang-kadang orang tuanya ya yang takut ke dokter gigi, tapi rasa takut itu akhirnya terbawa ke anaknya. Jadi mereka juga menganggap anak-anak juga akan takut untuk ke dokter gigi. Dan lalu jadi harusnya ada perkenalan sejak dini ke anak-anak. Jadi sebelum giginya sakit, mereka sudah diperkenalkan ke dokter gigi. Jadi dengan memeriksakan secara rutin. Nah, kalau sudah mulai sakit, itulah yang akan menimbulkan rasa takut pada anak-anak. Karena dia udah merasakan sakit, jadi mau ke dokter gigi udah takut juga. Di usia anak 6-12 tahun itu, anak-anak harus kena pergantian gigi itu kan dimulai di situ. Jadi setiap sekali 3 bulan, sekali 6 bulan harus dikontrol. Jadi kalau ada gigi yang sudah harus tanggal atau goyang dan gigi permanennya udah tumbuh, itu harus segera dicabut. Dan kalau ada gigi gerahamnya yang mulai berlubang, sedangkan untuk bergantinya masih lama, mungkin dia umur 6-7 tahun di geraham susunya udah berlubang, sedangkan dia ganti nanti masih umur 11-12 tahun, jadi masih cukup lama, itu harus dirawat. Jadi pengertian itulah sebenarnya yang harus ada pada orang tua, sehingga mau membawa anaknya untuk kontrol ke dokter gigi dari awal. Cara pencegahannya tentang cara penyikatan gigi. Nah, penyikatan gigi itu ya pagi dan malam itu wajib. Pagi setelah sarapan pagi, jadi bukan bangun tidur. Setelah sarapan pagi, sikat gigi sebelum berangkat sekolah. Kemudian malam sebelum tidur. Jadi kalau sudah mau tidur malam, sikat gigi yang bersih, dan ini yang harus agak lebih teliti membersihkannya supaya jangan ada sisa makanan yang tinggal di dalam mulut. Dan kemudian sebelum naik tempat tidur jangan minum susu lagi. Kalau anak-anak kan gitu, karena masih minum susu lagi itu segala macam, jangan. Jadi benar-benar saat terakhir sebelum naik tempat tidur. Lalu satu lagi tentang pasta giginya. Jadi apalagi sama anak-anak, kalau sudah penuh misalnya pasta giginya banyak dikasih, baru sebentar dia sikat gigi, mulutnya udah penuh dengan busa, dia merasa udah cukup segar, jadi udah langsung selesai. Padahal sebenarnya belum seluruh permukaan giginya kena sikat, gitu. Jadi pasta gigi cukup sedikit saja. Jadi jangan sampai jangan sampai busa itu memenuhi mulut. Jadi sedikit saja. Jadi terasa menyikat giginya itu kena seluruh permukaan giginya gitu. Jadi pasta gigi hanya untuk penyegar aja. Yang lebih penting sikat giginya membersihkan seluruh permukaan gigi, bagian dalam dan bagian luarnya sampai bagian belakang juga.
Nah, itu cara menyikat gigi yang kadang-kadang masih kurang diperhatikan. Jadi dikasih tahu ke anaknya kalau udah selesai sikat gigi, coba raba sama lidahnya, permukaan giginya. Kalau udah licin rasanya berarti udah bersih. Kalau enggak, kadang-kadang hanya kena busa aja gitu. Jadi hanya rasa segar tapi tidak bersih. Kapan saatnya mengunjungi dokter gigi? Nah, jadi kalau untuk anak-anak tadi diajarkan sebaiknya dibawa rutin mulai dari mereka belum sakit gigi. Jadi waktu udah mulai ada gigi ini hanya untuk kontrolnya, untuk membiasakan dia tidak takut duduk di kursi gigi. Sebenarnya sama masyarakat umumnya duduk di kursi gigi itu adalah hal yang menakutkan. Nah, jadi itu yang kita ajar dari kecil, dari sebelum sakit gigi untuk belajar untuk tidak takut duduk di kursi gigi. Lalu kalau udah mulai ada gigi yang berlubang sebelum dia sakit, nah itu cepat ditambal. Jadi tidak menimbulkan rasa sakit. Jadi perawatannya di kursi gigi juga tidak menimbulkan rasa sakit. Tapi kalau udah sakit, udah bengkak, nah waktu kita perawatan juga mungkin menimbulkan rasa sakit. Jadi sebelum sakit sebaiknya. Oh, ini ada juga pertanyaan dari beberapa pasien. Apakah kerusakan gigi ada hubungannya dengan faktor keturunan? Sebenarnya tidak ada faktor yang dibilang hubungan faktor keturunan karena mungkin antara bapak dan ibu model rahangnya berbeda. Jadi ada yang bapaknya rahangnya besar tapi ibu giginya kecil-kecil. Nah, jadi anaknya ada yang giginya menjadi berjejal karena ruangnya nggak cukup karena ngikuti rahang ibu tapi gigi ayah, atau sebaliknya malah jadi renggang-renggang. Nah, itu. Jadi itu yang dibilang faktor keturunan dan kebiasaan makan. Itu aja. Jadi untuk sementara itu dulu. Semoga ini bisa dipahami, dimengerti, dan jadi para orang tua tidak segan-segan untuk segera membawa anaknya untuk memeriksakan giginya ke dokter gigi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.